Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Yusuf Absan 48. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik biografis. Karakteristik biografis merupakan karakteristik pribadi atau perorangan seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, dan masa kerja yang diperoleh secara mudah dan objektif dari prinsip pribadi seseorang. Yang pertama ada A. Usia. Hubungan antara usia dan kinerja diperkirakan akan terus menjadi isu yang terpenting di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan setidaknya oleh 3 alasan, yaitu keyakinan yang meluas bahwa kinerja merosot seiring dengan usia, realita bahwa angkatan kerja menua. Yang ketiga ada mulai adanya perundang-undangan yang melarang segala ancaman bentuk pensiun yang usianya sudah melebihi kriteria tersebut. Yang B ada jenis kelamin. Dari segi jenis kelamin, umumnya tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam hal kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis dan kompetitif, motivasi, sosiabilitas, produktivitas pekerjaan, kepuasan kerja, atau kemampuan belajar. Yang C ada status perkawinan. Status perkawinan menunjukkan bahwa pegawai yang sudah berkeluarga tingkat absennya lebih rendah dan juga mengalami pergantian yang rendah serta cenderung lebih puas daripada yang belum berkeluarga. Tidak ada cukup bukti dari hasil riset bahwa terdapat dampak produktivitas. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Aldi Gunawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua adalah jumlah tanggungan. Nirman menulis bahwa tidak ada informasi yang cukup tentang hubungan antara jumlah tanggungan seseorang dengan produktivitasnya. Tetapi jumlah anak yang dimiliki oleh pekerja berhubungan erat dengan tingkat absensi dan kepuasan kerjanya. Yang ketiga adalah masa kerja. Masa kerja adalah peramal yang cukup baik mengenai kecenderungan karyawan, seperti karyawan yang telah menjalankan suatu pekerjaan dalam masa tertentu. Produktivitas dan kepuasannya akan meningkat, sementara tingkat kemungkinan berkurang dan kemungkinan keluar masuk karyawan lebih kecil. Berikut ilustrasinya. Masa kerja tinggi sama dengan tingkat absensi dan turnover rendah. Masa kerja rendah, tingkat absensi dan turnover tinggi. Yang kedua ada kemampuan. Kemampuan adalah suatu kapasitas yang dimiliki seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas sesuatu pekerjaan. Menurut Robin, ada 2 jenis kemampuan, yaitu yang pertama ada kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang memerlukan untuk melakukan atau menjalankan kegiatan mental. Robin mencatat 7 dimensi yang membentuk kemampuan intelektual, yakni yang pertama ada kecerdasan numerik, yang kedua ada pemahaman verbal, yang ketiga ada kecepatan perspektual, yang keempat ada penalaran induktif, yang kelima ada penalaran deduktif, yang keenam ada visualisasi ruang, yang terakhir dan yang ketujuh adalah ingatan. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Saya Imade Kartikayasa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kepribadian. Para fisiologi cenderung mengartikan kepribadian sebagai suatu konsep dinamis yang mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan seluruh sistem fisiologis seseorang. Definisi kepribadian yang paling sering digunakan dibuat oleh Golden Allport hampir 70 tahun yang lalu. Ia mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis dalam suatu sistem fisiko-fisiologi individu yang menentukan cara untuk menyesuaikan diri secara unik terhadap lingkungan.
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepribadian seseorang menurut Robbins disebut ada 3, yaitu faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor situasi. Selanjutnya, pembelajaran. Karakteristik pembelajaran. Bullclimb, keterbukaan dan kepercayaan sebagai kekuatan pembelajaran atau proses belajar dapat berhasil bila ada keterbukaan untuk saling berbagi dan dapat menerima pendapat orang lain yang berbeda. Belajar dari pengalaman bahwa informasi yang kita dapat memberikan nilai bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Tujuan pengalaman karakteristik yaitu yang pertama, desain organisasi. Tanpa batas, tidak adanya batasan dalam pembelajaran di organisasi dan penyebaran organisasi yang menyeluruh. Tim merupakan lingkungan yang menunjang dan menyebarkan pembelajaran baik antar individu, kelompok, dan organisasi. Pemberdayaan dalam pengetahuan dan informasi yang baik membuat individu maupun kelompok organisasi mampu menguasai keadaan yang berubah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadek Doniadi Surya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 2. Kegiatan berbagi informasi terbuka. Keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam berbagi informasi untuk kesetaraan dalam pengetahuan yang dimiliki individu maupun kelompok di dalam organisasi. Tepat waktu. Ketepatan waktu dalam penyebaran informasi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data maupun informasi yang akurat sehingga organisasi lebih unggul dalam informasi akurat. Informasi yang akurat merupakan faktor penting dalam keunggulan bersaing organisasi. 3. Kepemimpinan. Visi bersama. Ketercapaian visi yang searah merupakan langkah yang jelas dalam mencapai tujuan. Kerja bersama. Kerja tim sangat mendukung sebuah organisasi menyelesaikan masalahnya dan mendorong ketercapaian kinerja yang baik. 4. Budaya organisasi. Hubungan timbal balik yang kuat. Adanya pengaruh timbal balik terhadap apapun yang disampaikan dan hasil yang diterima dalam penyampaian informasi yang telah dilakukan dalam sebuah organisasi. Rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan menimbulkan ketercapaian dan ketepatan kinerja baik dalam penyelesaian masalah yang ada karena baik individu maupun kelompok dapat bekerja bersamaan. Kepedulian pada orang lain. Dengan kepedulian organisasi maupun saling mengimbangi kondisi setiap kinerja yang ada dan mempercepat permasalahan terselesaikan. Faktor pembelajaran organisasi. Faktor-faktor pembelajaran adalah bagaimana organisasi dapat belajar dan meningkatkan pembelajarannya yang berpengaruh dalam kinerja yang dihasilkan organisasi sehingga pengalaman menjadi pembelajaran yang baik. Faktor yang mempengaruhi persepsi. 1. Faktor dalam diri pengerti. Artinya karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi seperti sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Misalnya, individu yang berpengalaman lebih mudah untuk menarik perhatian dari individu yang lain. 2. Faktor dalam situasi.
artinya bagaimana waktu, keadaan atau kondisi bisa mempengaruhi persepsi. Misalnya, performance seseorang bisa menarik perhatian jika menempatkannya tidak tepat. 3. Faktor dalam diri target, artinya karakteristik target yang bisa mempengaruhi apa yang diartikan, seperti suara yang keras lebih mendapatkan perhatian dari yang diam, individu yang menarik, warna kulit, jenis kelamin, dan seterusnya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Imadi Arisania Putra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Konsep sikap nilai adalah suatu yang berharga, bermutu, atau untuk menunjukkan sesuatu yang berkualitas, menuju sesuatu yang berguna. Sifat-sifat nilai. 1. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindara. Hal yang dapat diamati hanya objek yang bernilai itu. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak bisa mengira kejujuran itu. Yang dapat kita indra adalah kejujuran itu. Nilai memiliki sifat normatif, artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan, sehingga nilai memiliki sifat ideal. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misalnya nilai keadilan. Semua orang berharap dan mendapatkan perilaku yang mencerminkan nilai keadilan. Konsep kepuasan kerja, suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya yang menentukan kepuasan kerja, diantaranya 1. Kerja yang secara mental matang. 2. Ganjaran yang pantas. 3. Kondisi kerja yang mendukung. 4. Rekan sekerja yang mendukung. 5. Jangan lupa kesesuaian kepribadian pekerja. Efek kepuasan kerja dan kinerja karyawan, diantaranya 1. Kepuasan dan produktivitas. 2. Kepuasan dan kemangkiran. 3. Kepuasan dan tingkat keluarnya karyawan. Konsep stres. Stres adalah suatu pekerjaan tertekan yang dialami seseorang karena adanya ketidakpastian atau opportunity. Hal ini akan disertai dengan suatu kegagalan, frustasi, atau keberhasilan sukses. 2. Pengaruh stres, konstruktif dan destruktif. Konstruktif adalah stres yang memberikan dampak positif atau yang bersifat membangun, seperti kemampuan adaptasi, tingkat performance yang tinggi. Destruktif adalah stres yang memberikan dampak negatif atau merusak jika tidak adanya daya tahan mental individu terhadap beban yang dirasakan. Sekian presentasi dari saya.